Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras dulu sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tenggarnesia. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan sejarah atau histori daripada ilmu makrifat tanah Jawa yang dibawa atau disebarkan, diemban, diajarkan oleh para wali pada masa itu. Yang kini akan kita kupas adalah Sunan Giri. Nah, siapa Sunan Giri sebetulnya dan bagaimana perjalanan Sunan Giri? Monggo disimak di channel YouTube Tenggarnesia ini. Dan jangan lupa sedulur, bagi panjenengan yang baru menemukan channel ini, silakan beri dukungan kepada kami dengan memberikan subscribe dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa juga untuk di like ya, tanda jempol itu loh. Terus diberi komentar. Dan bagi panjenengan yang berkenan, silahkan share kepada sanak saudara panjenengan. Monggo kita simak. Sedulurku yang berbahagia, Sunan Giri ini lahir sekitar tahun 1450 dengan nama aslinya adalah Joko Samudro. Nama ini diberikan karena ketika masih bayi, beliau ditemukan di dalam peti yang sedang terombang-ambing di tengah samudra. Selain itu juga beliau diberi nama Raden Paku. Sunan Giri merupakan putra dari Maulana Ishaq, adik Syekh Ibrahim As-Samarakandi. Jadi Sunan Giri masih saudara sepupu dari beliau Sunan Ampel. Konon ketika diutus oleh Sultan Muhammad I untuk berdakwah di Nusantara, Maulana Ishaq memilih bertempat tinggal di Pasai, Loksmawe, Aceh, yang konon sudah banyak dihuni oleh kaum muslim. Setelah merasa cukup tinggal di Pasai, timbul niatnya untuk menyebarkan agama Islam ini ke tanah Jawa sebagai amanah dari Sultan. Maulana Ishaq memilih wilayah paling timur Jawa, yakni daerah Blambangan atau sekarang Banyuwangi. Di tempat inilah Maulana Ishaq cukup kesulitan mengislamkan penduduk karena mereka telah kokoh menganut agama keyakinan lama yang disertai dengan ilmu-ilmu leluhur, kearifan leluhur. Pada masa itu ya, hingga suatu saat Maulana Ishaq mendengar ada sayembara, yakni barang siapa yang dapat menyembuhkan putri Raja Blambangan yang sedang sakit parah, ia akan dinikahkan dengannya dan diberi bagian setengah kerajaan Blambangan. Nah, mendengar sayembara tersebut, Maulana Ishaq sangat tertarik untuk mengikutinya. Dengan karomahnya, ia bisa menyembuhkan putri raja yang sedang sakit itu. Ia pun dinikahkan dengannya. Merasa telah memiliki ruang gerak yang luas, ia berniat mengajak Raja Blambangan untuk masuk agama Islam. Namun, sikap raja sangat di luar dugaan. Ia marah besar dan hendak membunuh Maulana Ishaq, yang tak lain adalah menantu barunya sendiri yang berasal dari negeri asing tersebut. Nah, sedulurku sekalian, demi keselamatan dirinya, akhirnya Maulana Ishaq pergi dari Blambangan dan meninggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Maulana Ishaq memilih pergi ke Tumasik, Singapura sana.
dan akhirnya pulang ke Pasai. Tidak berapa lama, wilayah Belambangan ditimpa bencana. Banyak penduduk yang menderita penyakit aneh. Pagi hari demam, sore harinya meninggal. Sore demam, pagi pun meninggal. Demikian itu terjadi terus-terusan. Raja pun menduga hal itu semua disebabkan oleh calon bayi yang sedang dikandung putrinya. Maka ia segera memerintahkan untuk membunuh bayi tersebut ketika lahir. Mendengar rencana tersebut, putri raja yang sedang hamil tua segera pergi dari istana dan tinggal di perkampungan pantai. Karena takut dari bayinya itu dibunuh. Begitu melahirkan, ia langsung membungkus bayi itu dan memasukkannya ke dalam peti terbuka. Nah, bayi mungil itu pun dihanyutkan ke samudra atau ke pantai dan terbawa oleh angin yang terombang-ambing, dan bayi pun nampaknya selamat dalam peti kayu itu. Akhirnya bayi itu diambil seorang bangsawan kaya dari Gresik. Anak itu pun diberi nama Joko Samudro atau Raden Paku, yang kelak lebih terkenal dengan nama Sunan Giri atau Sayyid Ainul Yakin. Sunan Giri tinggal bersama orang tua angkatnya di Gresik dan menimba ilmu kepada Sunan Ampel di Surabaya. Ia menjadi santri yang pandai dan sangat menonjol. Terlebih yang membuat Sunan Ampel terkesan adalah ketekunannya dalam beribadah hingga mampu menyelami dunia batin. Dunia batin yang pada taraf keyakinan tinggi loh nggih. Maka Sunan Ampel pun memberinya nama Ainul Yakin, yang bermakna keyakinan yang sudah sampai pada taraf kasyaf atau menyaksikan dengan mata batin. Atas petunjuk Gusti Allah, Sunan Ampel akhirnya mengetahui jati diri Raden Paku yang sesungguhnya, bahwasanya tiada lain adalah sepupunya sendiri. Lalu Sunan Ampel menyuruh Raden Paku pergi ke Pasai untuk berguru sekaligus bertemu dengan Maulana Ishak. Kemudian Raden Paku dengan patuh memenuhi permintaan Sunan Ampel untuk pergi ke Pasai. Sekembalinya dari Pasai, Raden Paku mendirikan sebuah pesantren di sebuah tempat yang diberinya nama Giri Kedaton, yang berada di Kabupaten Gresik ini ya. Sejak saat itu ia mendapatkan sebutan baru, yakni Sunan Giri. Dalam pengajaran makrifat, Sunan Giri ini diberi tugas untuk mengajarkan tentang keindahan zat Gusti, sebuah pengalaman tingkat tinggi bagi seorang sufi. Sedulurku yang berbahagia, kiranya untuk saat ini di bagian yang ini demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan Sunan Giri Kedaton. Ada kekurangan, tentunya banyak kurangnya. Maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa sedulur sekalian, bagi panjenengan yang beda panemu, beda pendapat terkait dari informasi atau kisah Sunan Giri ini, saya mohon panjenengan menuliskan komentar di kolom komentar. Teriring satu ungkapan, ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan, salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.